Informasi lainnya pemirsa, material lahar erupsi Gunung Semeru menyapu puluhan rumah warga dan fasilitas umum di lereng gunung. Sementara itu, ratusan warga terdampak sudah mengungsi di beberapa lokasi yang dianggap lebih aman. Puluhan rumah warga termasuk fasilitas umum seperti sekolah dan musola di Dusun Sumbersari, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang hancur pasca terjadi erupsi Gunung Semeru. Material lahar berupa batuan dan pasir menimbun bangunan dan akses jalan warga. Sejumlah warga berusaha mengais barang-barang yang masih bisa diselamatkan untuk dibawa ke pengungsian. Kondisinya gimana, Mas? Kondisinya habis, Mas. Kena material Ya, habis. Tinggal demonya saja. Kalau yang lainnya tertimpa pasir. Ngungsi di mana, Mas? Ini mesti di Kelapa Doyong, Mas. Di pertanian. Ya. Pasca erupsi, sejumlah warga di dua kecamatan Candipuro dan Pronojiwo mengungsi di sejumlah titik aman, seperti di kantor desa, kantor kecamatan, dan sekolah. Sementara tumpukan material lava panas memenuhi jalur aliran lahar Sungai Leprak, tepatnya di bawah jembatan Besuk Kobokan. Alih-alih menjauh, kondisi ini malah jadi tontonan warga yang penasaran dengan dampak erupsi Gunung Semeru. Petugas mengimbau warga untuk tidak terlalu mendekat lantaran kondisi material masih panas dan labil. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Indo Today kita awal dengan informasi terkait dengan kebakaran yang melahap habis 4 unit rumah warga di Kota Jambi. Sementara itu, kebakaran hebat juga melanda kawasan padat penduduk di Jalan Adiaksa, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 8 rumah semi permanen ludes terbakar. Ya, ini sudah besar apinya, Pak. 4 rumah non-permanen yang berlokasi di Kelurahan Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, ludes terbakar. Material rumah yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar menghanguskan seluruh bangunan rumah. Diduga, kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu rumah yang terbakar. Petugas pemadam yang menerima laporan langsung menuju lokasi dengan mengerahkan 5 mobil pemadam untuk memadamkan kobaran api. Namun, sempitnya akses jalan dan banyaknya warga yang berkerumun membuat petugas kesulitan melakukan upaya pemadaman. Api baru berhasil dipadamkan 4 jam kemudian. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Kebakaran hebat ini terjadi di kawasan padat penduduk di Jalan Adiaksa, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Api seketika membesar dan membuat panik warga. Untuk memadamkan api, 8 unit mobil damkar dari Posko Timur dan Bako Ratulangi dikerahkan. Namun, lokasi kebakaran yang berada di gang sempit membuat petugas pemadam juga harus menarik selang panjang ke lokasi. Akibat kebakaran ini, 8 petak rumah yang ditempati 8 kepala keluarga hangus terbakar. Iya, rumah petak, Pak. Betul. Ini kan tadi kebanyakan rumah kayu itu bagaimana pemadaman, Pak? Pemadaman itu waktu rumah kayu itu perlu juga kita buka akses jalan, Pak. Untuk masuk menyisir tempat-tempat yang Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yuel Yusfin, iNews melaporkan. Mirsa, sebuah kapal penangkap ikan terbakar di dermaga Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik pada bagian mesin kapal. Api dengan cepat membesar dan merambat ke seluruh bagian kapal penangkap ikan yang sedang bersandar di dermaga Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis sore. Petugas pemadam kebakaran dibantu ABK dan nelayan berusaha memadamkan api dan tak menyambar ke kapal lainnya. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, namun diduga api berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin kapal.
Setelah tadi informasi sekitar 1 jam yang lalu itu terbakar adalah kapal itu di dermaga Pluit. Ya saya juga dapat telepon langsung dari teman yang adiknya kerja di sini, kata terbakar adalah kapal ikan. Api berhasil dipadamkan setelah 13 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Namun tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Nah, Sabrina, tadi yang kita omongin di awal, kalau misalnya ada pohon mahoni besar dengan ketinggian 20 meter pada Kamis siang tumbang dan menutup ruas jalan Sisingamangaraja arah Bundaran Senayan, Jakarta. Ya, benar sekali. Besarnya pohon membuat proses evakuasi pun berjalan lambat. Inilah detik-detik pohon mahoni yang tumbang dan menutup akses jalan Sisingamangaraja Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Diduga pohon tumbang karena terjadinya pengoroposan di bagian akar. Akibat pohon tumbang ini, akses jalan dari Blok M menuju Bundaran Senayan tertutup. Petugas gabungan yang tiba di lokasi berusaha mengevakuasi batang pohon. Satu persatu pohon dipotong menjadi bagian-bagian kecil menggunakan gergaji mesin. Pohon ini terjadi tumbang kira-kira 1 jam yang lalu ya Pak ya. 1 jam yang lalu jenis pohonnya itu pohon mahoni laki. Diameter kurang lebih 350 cm. Dan ini terjadi di Jalan Sisingamangaraja, persisnya di depan kantor Depluk. Tak ada korban jiwa akibat kejadian ini, namun satu kendaraan yang tertimpa pohon mengalami kerusakan. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Ya, sementara itu akibat pohon tumbang pada area transisi rute dari stasiun Senayan Mastercard menuju stasiun ASEAN MRT mengalami gangguan. Kemudian pohon tumbang juga menyebabkan kerusakan struktur serta gangguan jaringan kelistrikan. Sejumlah penumpang MRT dievakuasi melalui terowongan dan berjalan menyusuri terowongan dengan pengawasan petugas di tepi jalur MRT bawah tanah menuju titik aman pada Kamis siang. Saat proses penanganan dilakukan, tim operasional dan teknis MRT Jakarta memulihkan layanan secepat mungkin. MRT Jakarta berkomitmen menjaga keselamatan pelanggan dan telah menyelesaikan proses evakuasi sesuai prosedur terhadap 524 pelanggan dari sejumlah kereta dan area stasiun yang terdampak. Sementara pada saat kejadian tercatat 5 rangkaian berada di stasiun dan 3 rangkaian berada di jalur. Terkait hal ini, pihak MRT meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami para pelanggan akibat gangguan operasional. Tolong petugas keamanan dibuka jendela di semua kereta. Sementara itu pemirsa, tembok pembatas sekolah sepanjang 3 meter di Palmerah, Jakarta Barat roboh hingga menimpa rumah dan sejumlah sepeda motor milik warga. Diduga robohnya tembok akibat tanah longsor saat hujan yang terjadi pada Kamis sore. Inilah kondisi robohnya tembok pembatas sepanjang 3 meter milik salah satu sekolah di Palmerah, Jakarta Barat. Tembok pembatas antar sekolah dan pemukiman warga ini roboh usai hujan deras melanda wilayah Jakarta pada Kamis sore. Akibat insiden ini, salah satu rumah warga rusak tertimpa tembok. Sejumlah sepeda motor warga yang berada di dekat tembok juga ikut tertimbun reruntuhan. Dan memang ini tembok sudah lama dan memang tidak diperkirakan bahwa akan terjadi musibah seperti ini tadi. Jadi memang sempat hujan tadi ya, sempat hujan juga. Ya memang beberapa hari ini kan memang kondisi hujan di wilayah DKI dan wilayah kami ini cukup ekstrim. Hujan deras tadi juga sore. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polsek Palmerah pun langsung melakukan olah TKP dan memasangi garis polisi agar warga tidak mendekat ke lokasi. Dari Jakarta, Mifatul Gani, iNews melaporkan.